Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa arsalahu rahmatan lil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang mulia dan dimuliakan Allah, Kiai Zuhri Zaini, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo, bersama para pengasuh yang lain, para ustadz, para santri dan para pengurus ISNU yang dipimpin oleh Profesor Mas'ud Said. Maaf, karena ada nama Mas'ud Adnan, ada nama Mas'ud Said. Profesor Mas'ud saya sudah kenal lama. Beliau dulu sering jadi saksi ahli kalau ada perkara di MK, tapi bukan perkara pemilu. Kalau nyangkut masalah ekonomi gitu, manajemen, birokrasi, beliau biasanya diundang sebagai ahli di MK untuk memberi pendapat. Dan seluruh warga Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, pertama saya mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus tadi. Mudah-mudahan semakin memperkuat barisan ISNU ke depan di dalam mengisi perjalanan negara Republik Indonesia yang bukan negara Islam tapi negara Islami. Beda antara negara Islam dan negara Islami itu. Sama dengan misalnya kata sebenarnya ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah Islamiyah itu pada artinya yang lebih substantif, bukan persaudaraan antara sesama orang Islam, tetapi persaudaraan antar manusia yang berwatak Islam, berwarna Islam atau bernafas Islam. Sopan, jujur, saling menghormati, tidak mencurangi orang lain, itulah sikap-sikap Islami. Sehingga kadangkala sikap-sikap Islami itu banyak tumbuh dan berkembang di negara-negara yang justru tidak Islam. Hasil penelitian 2 orang guru besar di Amerika yang baru diluncurkan 3 atau 4 tahun yang lalu menemukan hasil bahwa negara yang paling Islami di dunia ini justru adalah New Zealand. Di sana, di New Zealand atau Selandia Baru itu tidak banyak orang Islam. Tetapi justru di sana disebut negara yang dari ukuran agama Islam paling Islami. Kenapa? Karena di sana orangnya toleran. Orangnya jujur, tertib. Kalau saudara misalnya di sana, di New Zealand itu jatuh di jalan, perlu rumah sakit, orang langsung menolong, dibawa ke rumah sakit. Dompetnya aman. Di sini orang sakit ditolong, dompetnya hilang. Padahal di sini negara Islam. Taiwan misalnya, Taiwan itu bukan negara Islam, lebih condong ke komunis di sana, di Taiwan. Tapi saudara naik taksi di sana, ini saya ke Taiwan beberapa tahun lalu, diceritai oleh Kiai Hasyim Muzadi yang ke sana lebih dulu. Pak Mahfud ke Thailand, tenang-tenang aja, ke Taiwan, tenang-tenang aja katanya. Kenapa Kiai?
Saya punya pengalaman di sana naik taksi diantar ke hotel. Tiba-tiba tas saya, tas kecil itu, tas tenteng, ketinggal di taksi dengan uang, dengan HP. Sesudah di kamar dia, wah mana tadi dompet saya? Dia segera turun ke bawah, memberitahu ke front office, beritahu tuh hilang tuh tas saya dan HP di situ. Lalu diberitahu di situ, Bapak ini tadi ada supir taksi mengantarkan tas dan HP, apakah ini punya Bapak? Dikembalikan meskipun orangnya tidak kenal. Itu cerita Pak Hasyim Muzadi ketika saya akan ke Taiwan beberapa waktu yang lalu. Dan betul saya di sana merasa aman. Tidak khawatir sama sekali keluar di tengah jalan, di tengah malam, jalan di tengah malam. Di Jepang itu ada kereta api yang sangat terkenal, Shinkansen namanya. Nah, suatu saat teman kita namanya Pak Zain Bajber pergi ke Jepang naik kereta itu. Begitu turun, kan di sana sangat tepat waktu, misalnya jam 2:32 kereta berhenti, jam 2:33 kereta berangkat lagi. Jadi ketika dia turun jam 2:32 turun di satu tempat, sebentar kemudian nggak ingat HP-nya ketinggal karena sambil nelpon di kereta ketika dalam perjalanan itu. Hadirin sekalian, nelpon. Tiba-tiba tuh HP saya ketinggalan, lapor ke petugas stasiun di sana. Aduh, HP saya tadi ketinggalan di sini. Ditanya, tadi duduk di kursi nomor berapa? Ditanya, sudah tunggu di sini. Enggak sampai 10 menit datang kereta berikutnya sudah membawa nih HP tadi. Saudara, kalau di sini hilang. Disitulah tidak ada agama Islam, tapi ada Islam. Tidak ada orang Islam, tapi ada Islam, ada sifat-sifat Islami. Nah, Indonesia itu ke depan yang akan kita bangun, insya Allah namanya bukan negara Islam, tapi negara yang mempunyai watak Islami. Masyarakat madani yang akan dibangun itu adalah masyarakat Islami. Nah, ini menjadi penting, saudara sekalian, karena sekarang ini sedang muncul apa yang disebut gerakan Islam syariah, Islam formal. Apa-apa dinamakan Islam, tapi sama sekali perilakunya tidak Islam. Bilang Islam gitu, tapi sama korupsinya sama. Padahal dia memperjuangkan Islam katanya. Coba di sana ada itu, nih Denmark, Jepang, tidak pernah bicara sama memperjuangkan ajaran Islam, tidak ngerti malah Islam. Tetapi Islam sudah dilakukan di sana. Nah, itulah yang disebut Islami. Jadi beda antara negara Islam dan negara Islami. Itu dulu waktu saya mahasiswa dapat penjelasan seperti ini dari Gus Dur. Kita tidak usah ribut-ribut mendirikan negara Islam. Bangun aja masyarakat atau negara Islami, mempunyai sifat keislaman. Nanti Islam akan berkembang sendiri. Nah, buktinya sekarang kita punya ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang disebut-sebut diakui bahwa di Indonesia ini tulang punggung Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang toleran dan Islami, itu tulang punggung utamanya adalah NU, kemudian Muhammadiyah, lalu NU sekarang sudah mempunyai sarjana-sarjana yang hebat-hebat. Coba ada ISNU. Begini saudara, begini, saya mulai bersekolah di tahun 60-an. Saya lahir tahun 57, jadi saya tahun 60-an tuh tahu, merasakan suasana kehidupan masyarakat. Saudara, saat itu orang-orang Islam itu masih dianggap rakyat bodoh, rakyat kelas 2.
Kalau orang Islam itu kira-kira pendidikannya di madrasah, pesantren, nanti kalau mau menjadi pejabat tuh kira-kira ke KUA, Kementerian Agama, kuliahnya ke UIN, nanti jadi pegawai di Kementerian Agama, kemudian paling tinggi karirnya itu Menteri Agama. Itu dulu orang Islam begitu, terutama NU. Nggak ada, pasti dianggap manusia kelas 2 dulu di Republik ini. Tetapi coba sekarang kita sudah punya NU itu punya sarjana, punya guru besar, doktor, S2, S1 dalam berbagai bidang. Cari bidang apa saja NU punya sekarang ini. Kenapa? Kenapa? Itu penjelasannya karena munculnya umat Islam ke dalam kepemimpinan di berbagai level di negara ini ibarat air mancur. Air mancur itu air yang menyemprot dari bawah, bukan karena disedot tapi disemprotkan dari bawah ke atas, sehingga sekarang ini sejak tahun 90-an orang-orang Islam, khususnya orang-orang NU masuk ke berbagai institusi pemerintahan. Jadi tidak usah bersikap eksklusif. Jalan sendiri itu, orang NU jalan sendiri, maju sendiri. Coba, siapa bisa membayangkan dulu orang NU bisa menjadi Presiden Republik Indonesia? Tidak ada. Tetapi karena orang NU itu banyak dan kemudian terdidik, siapa yang membuat pola pendidikan NU? Orang-orang NU itu yang pertama dulu adalah Kiai Wahid Hasyim. Jadi ketika orang madrasah, orang pesantren itu hanya dianggap ahli-ahli fikih, bukan ahli agama, tapi ahli fikih, dan tidak diberi civil effect apapun ijazahnya itu, maka Kiai Wahid Hasyim ketika menjadi Menteri Agama pada waktu itu mengeluarkan surat keputusan bersama dengan Bahdar Johan, Menteri Pendidikan, namanya waktu itu Menteri Pengajaran. Menteri Pengajaran, Bahdar Johan membuat SKB, surat keputusan bersama dengan Menteri Agama Kiai Wahid Hasyim. Isinya apa? Sekolah-sekolah agama dan sekolah umum diberi civil effect dan penghargaan yang sama. Ibtidaiyah sama dengan sekolah negeri, sekolah dasar negeri. SMP sama dengan sanawiyah, madrasah aliyah sama dengan SMA. IAIN sama dengan UGM, sama dengan ITB, sama dengan semuanya. Sejak itu maka anak-anak NU itu bisa belajar kemana-mana. Lulusan madrasah masuk ke SMP, lulusan SD masuk ke sanawiyah, terus silang-silang begitu sampai akhirnya tidak bisa dibendung. Pada tahun 90-an orang-orang NU itu sudah memiliki orang-orang yang terdidik, orang yang hebat-hebat, sehingga sejak tahun itu pula, ya, sejak tahun itu pula, saudara, masjid-masjid pengajian bukan hanya ada di Kementerian Agama, di berbagai kementerian di Indonesia itu sekarang ada masjidnya, ada kelompok pengajiannya. Karena apa? Ini muncul dari bawah. Tidak bisa ada seorang pun yang memimpin negara ini berani nekat mau menyudutkan umat Islam. Tidak bisa, disudutkan di sini muncul di sana. Anda tekan di sana muncul di sini. Tidak bisa. Oleh sebab itu kita harus menyongsong era ini. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama harus turut mempersiapkan dan mengawal negara Republik Indonesia ini agar benar-benar menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang Islami. Kita tidak usah berteriak mendirikan negara Islam, memberlakukan syariat Islam dan sebagainya. Lakukan aja perintah-perintah Islam yang sifatnya substantif itu. Akhirnya akan dikenal, itu loh orang Islam itu hebat-hebat. Bisa jadi menteri luar negeri juga, bisa jadi gubernur juga, bisa jadi Menkumham juga, bisa jadi menteri pendidikan juga. Dulu enggak boleh. Dulu menteri-menterinya Islam semua, tapi yang tidak punya latar belakang, kalau punya latar belakang NU dulu enggak bisa, kecuali menteri agama. Sekarang sudah bisa semua, tinggal
kita mau bersaing apa tidak. Nah saudara, misalnya polisi. Dulu waktu saya kecil tuh takutnya bukan main pada polisi. Takut polisi itu galak, nakutkan. Dan kira-kira gambaran saya waktu itu, kalau polisi itu orang memang enggak belajar agama itu. Kasar, enggak sholat gitu. Waktu saya kecil. Tapi saudara sekarang, polisi itu udah pengajian. Ada yang jadi ustadz sekarang ini. Kenapa? Orang Islam itu tumbuh dari bawah. Saya sering ke rumahnya Pak Tito Karnavian, Kapolri sekarang ini, Pak Tito itu. Kalau Rabu sore di rumahnya itu ada pengajian, ngumpulkan anak-anak yatim, ibu-ibu dikumpulkan di situ, ngumpulkan anak yatim lalu ceramah pengajian. Ada seorang Kapolres tuh, Gunung Kidul namanya Pak Fuadi, hafal Al-Quran. Dulu orang hafal Al-Quran enggak bisa kok jadi polisi di pesantren sana. Kalau mau sekolah lebih tinggi lagi dikirim ke Mekah, dikirim ke Kairo. Sekarang polisi-polisi itu sudah pada pengajian. Di Sumatera Selatan Kapoldanya menjadi Mapoldanya menjadi markas pengajian. Semaan Al-Quran itu dikembangkan oleh Gusmi bersama Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dulu untuk Jawa Tengah bersama Gusti Joyo Kusumo. Jadi saudara sekarang jangan merasa umat Islam ini kok dipojokkan terus, kita harus ambil alih kekuasaan. Ambil alih dari mana? Ini sudah Islam yang berkuasa. Merasa di pojokan terus. Sekarang saudara bisa ke perguruan tinggi. Misalnya, dulu saya kuliah tahun 78. Tahun 78 sampai 83, belum lama, 78 sampai 83. Saudara di kampus-kampus itu enggak ada warna Islam. Organisasi Islam, organisasi mahasiswa seperti HMI, PMI itu dikerdilkan. Orang pada waktu itu kalau dia disebut orang NU, orang Islam, itu dianggap terbelakang. Coba sekarang di kampus-kampus, di UGM, profesor-profesornya yang perempuan udah pakai jilbab. Di ruang rektor sudah ada sejadah, di kampus sudah ada masjid besar bukan hanya satu. Para profesor itu kalau hari Jumat di samping bawa baju rektornya juga membawa baju koko untuk sholat Jumat nanti. Dulu ndak ada yang begitu. Nah ini pancuran-pancuran yang seperti ini harus kita yang menjaganya. Tidak usah berlaku eksklusif, tapi berlakulah menjaga kesatuan atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sesuai dengan asal kejadiannya. Apa? Asal kejadian negara Indonesia. Asal kejadian negara Indonesia adalah kebersatuan di dalam keberbedaan dengan penuh toleransi. Saya sering bercerita gini. Saudara, Indonesia ini merdeka dulu karena kita bersatu dalam perbedaan dan mengusir penjajah. Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia, di mana negara merdeka karena mengusir penjajahnya. Ada yang bilang kemarin, Pak, Vietnam juga berhasil mengusir penjajah. Vietnam itu mengusir penjajah, dia sudah merdeka lalu mau dijajah, usir bisa. Kalau Indonesia itu belum ada negara lalu rakyatnya bersatu ngusir penjajah, bisa. Aljazair sama, mengusir penjajah tapi dia sudah ada lebih dulu negaranya. Kalau Indonesia dulu belum ada. Kita dulu tidak ada yang namanya Indonesia. Sekarang misalnya kalau saya Mahfud sekarang bisa mengatakan Mahfud orang Indonesia. Tapi Mahfud tidak bisa mengatakan Mahfud orang Bali, enggak bisa. Tapi orang Bali bisa bilang saya orang Indonesia, tapi orang Bali enggak bisa, saya orang Madura. Indonesia itu meluk bersama, sedangkan penduduk masing-masing suku itu miliknya masing-masing dan bersatu di dalam rumah yang namanya Indonesia. Berhasil. Iya. Itu kan
Itu kan dulu yang dikatakan oleh Gus Dur, saya orang Jawa. Bisa kalau ketemu dengan orang Batak, kamu ndak bisa bilang kamu orang Jawa kalau kamu Batak. Saya orang Jawa, ndak bisa saya bilang saya orang Batak karena saya Jawa. Tapi kamu dan saya sama-sama bisa, saya dan kamu adalah orang Indonesia. Karena Indonesia ini rumah kita. Nah itu yang harus dijaga oleh orang Indonesia. Bersatu di dalam keberbedaan, toleran. Ya, oke lah, Anda semua, kita semua di sini adalah orang yang belajar di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sudah tahu bahwa toleransi itu adalah satu fondasi, salah satu fondasi berdirinya negara Indonesia, dan itu diambil dari Islam. Itu di situ tadi ada kata tasamuh. Ini di Dinon ini. Tasamuh, tawasud, iktidal. Itu ajaran Islam di mana kita toleran terhadap perbedaan. Kenapa? Karena yang menciptakan perbedaan itu Allah sendiri. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau kamu semua satu. Satu kalau Allah mau. Tapi kenapa enggak satu? Karena Allah yang maha bisa dan maha kuasa itu menciptakan kamu berbeda, maka kamu jangan ribut karena perbedaan itu. Fastabiqul khairat. Walau syaa rabbuka, ya, kalau Tuhanmu mau kamu semua satu. Manusia di muka bumi ini beriman pada Tuhan yang sama kalau saya mau, kata Allah. Tapi saya ciptakan berbeda, silakan. Mau beriman tahu akibatnya, tidak beriman tahu akibatnya, tapi kamu di antara manusia jangan ribut karena perbedaan itu adalah saya yang menciptakan. Nah itu, lalu kita bangun negara Indonesia, kita usir penjajah, kita bangun bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan kita punya sarjana-sarjana sekarang yang bergabung di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah saudara, oleh sebab itu, lalu yang kedua, mari kita ikuti dan kembangkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau dari sudut politik namanya Islam yang hidup di dalam negara yang bersifat inklusif. Inklusif itu menyatu di dalam keberbedaan, tetapi tetap berbeda dalam urusan-urusan ubudiyahnya tanpa harus bertengkar. Itu inklusif. Kita nggak usah mengatakan, kita harus atur Indonesia ini mayoritas penduduknya umat Islam, kita harus lebih banyak. Nggak usah dikatakan, itu sudah lebih banyak sendiri. Nggak usah dikatakan. Kenapa harus mengatakan itu? Saudaramu mengatakan, umat Islam ini di Indonesia 87%. Jadi pejabat-pejabat dari pusat sampai ke daerah, pegawai negeri dan sebagainya, harus 87%. Tidak usah dikatakan itu. Kalau orang Islam terdidik, itu akan dengan sendirinya, karena demokrasi itu meniscayakan representasi. Ya buktinya sesudah reformasi demokrasi dibuka, orang NU yang tadinya dianggap kampungan masuk semua. DPR, gubernur, menteri, dirjen, DPRD, banyak sudah. Itu keniscayaan dari demokrasi. Tidak usah dikatakan secara eksklusif, kami Islam harus kami yang ambil itu, tidak usah. Akan dengan sendirinya. Sehingga kita nyaman di Indonesia ini. Kalau Indonesia baik maka umat Islam juga akan baik. Kalau umat Islam baik maka Indonesia juga akan baik. Baik dalam menjaga negara ini. Begini saudara, kita punya negara, ya. Apa perlunya negara itu? Saya mengatakan bernegara itu adalah fitrah. Fitrah itu apa sih? Fitrah itu sesuatu pemberian Allah yang tidak bisa dihindari. Bernegara itu bukan hanya wajib, lebih tinggi dari wajib, fitrah. Kalau wajib, bernegara itu hukumnya wajib. Itu saudara bisa bilang tidak, tapi bersedia menanggung dosa. Kalau fitrah saudara bilang tidak pun tidak bisa.
Maka saudara punya bernegara itu fitrah, karena begitu saudara lahir ke muka bumi, saudara lahir di negara. Coba, apa ada orang lahir yang tidak di dalam negara? Tidak ada. Saudara bilang, wah saya tidak mau lahir di negara. Kenapa? Saya mau di sana aja. Kemana? Tuh ke Malaysia. Malaysia juga negara. Tidak mau ke Malaysia karena negara. Mau kemana? Ke Afrika. Afrika juga negara. Coba, mau di mana orang tidak bernegara? Saudara, saya tidak mau negara Indonesia banyak koruptornya. Saya mau pindah ke Australia. Lah Australia juga negara. Saudara masuk Australia tanya paspor, mau paspor mana? Tidak punya paspor, saya tidak mau Indonesia ditangkap. Masuk penjara sana. Kamu tidak punya negara. Jadi manusia itu harus bernegara. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran kata-kata negara itu banyak muncul. Kata, misalnya di dalam Al-Quran itu muncul kata misalnya balad, wahadzal baladil amin. Ada kata bilad alladzi lam yukhlaq misluha fil bilad. Ada kata mulk. Ada kata sultan, meskipun kadang sultan diartikan dengan kemampuan, tapi juga sultan juga bisa diartikan kerajaan, kekuasaan dan sebagainya. Banyak. Jadi bernegara itu fitrah. Oleh karena bernegara fitrah, orang tidak bisa hidup bernegara. Maka kemudian para pendahulu kita dulu, para ulama, sahabat Nabi dan sebagainya, meneruskan mendirikan negara. Nabi mendirikan negara juga. Meskipun ada yang memperdebatkan apa yang dilakukan oleh Nabi itu negara apa bukan. Kalau bagi ilmu politik itu negara. Karena negara itu syaratnya 3 aja. Rakyatnya ada, wilayahnya ada, pemerintahnya ada. Itu negara. Nah, kita di Indonesia begitu dulu. Ketika kita hidup di sebuah kawasan, apakah Indonesia dulu negara? Ya negara di bawah kekuasaan negara Belanda. Pada waktu itu kita ada lahir di sebuah negara namanya Hindia Belanda. Negara di mana rakyatnya dikuasai oleh negara lain. Maka para ulama itu dulu lalu berijtihad, mari kita mendirikan negara sendiri. Maka muncullah perjuangan dari umat Islam mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Cuma apakah negara itu harus bernama negara Islam? Nah, itu dulu sudah diperjuangkan oleh para ulama, harus negara Islam, harus ini. Tapi kemudian sesudah itu yang terjadi kesepakatan kita mendirikan negara bersama, nagaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dasarnya Pancasila. Nah, ini yang harus kita jaga, negara ini. Isi dengan sifat-sifat Islami di dalam penyelenggaraannya. Nah, saudara sekalian, akhirnya yang ketiga, masa depan kita tergambar antara lain dari reaksi orang-orang NU, atau masa depan kita antara lain tergambar dari reaksi ISNO yang hari ini ada apa katanya peluncuran Dinun. Dinun itu Dai Intelektual Nusantara Network. Ini yang terakhir. Masa depan dunia ini akan ditentukan oleh digital. Sesuatu yang dulu tidak pernah kita bayangkan. Semua sekarang bisa diatur oleh network. Manusia rusak baik itu networking dengan digital. Apa itu? Yaitu sesuatu di mana alat komunikasi kita itu diatur oleh dunia maya. Tadi saya masuk ke sini, ada orang duduk di depan masjid, santri kecil, sedang nelpon pakai smartphone sambil lihat itu. Nampaknya dia video call dengan keluarganya atau siapa, masih kecil. Saudara dulu tidak terbayangkan itu. Kok di pesantren ada begitu.
Sekarang tidak bisa, di dunia sudah begitu. Pada tahun 90 saya sekolah ke Amerika. Itu belum ada digital. Komputer pada waktu itu masih WordStar. Kalau kirim surat itu pakai perangko, 2 minggu baru sampai ke Indonesia. Kalau mau telepon bayar mahal. Dari Amerika saya kalau mau telepon janji dulu, misalnya tanggal 1 Januari saya telepon jam 11, nanti ketemu ya jam 11 duduk di depan telepon situ, karena kalau saya nelpon terus kamu ndak ada, saya bayar. Jadi di rumah belum ada telepon, tapi telepon di kantor, istri saya sudah datang ke kantor hari Senin jam 11 tepat kamu di situ, saya mau nelpon, janjian. Tanggal berikutnya tentukan lagi tanggal sekian, saya nelpon lagi jam sekian kamu di situ. Terlambat 5 menit saya rugi bayar. Nah sekarang enggak. Sekarang sudah ada digital nih, smartphone seperti ini. Saudara bisa berhubungan ke Amerika jam berapa saja tidak usah bayar. Pakai WA. Tidak usah bayar. Nah, sekarang kehidupan dunia ke depan diatur oleh network yang seperti itu. Network digital. Maka bagusnya ada Dinun. Karena kalau tidak membuat ini kita akan ketinggalan di bidang dakwah, ekonomi, sosial, politik, akan habis kita umat Islam. Cuma sekarang, saudara yang ada di sini ini, saya yakin yang ada di sini ini ada yang motret gitu atau yang memberitakan ke temannya, saya sedang ada di Nurul Jadid mendengarkan ceramah Pak Mahfud. Itu di Amerika udah ada yang baca bahwa saudara ada di sini sekarang. Alumni Nurul Jadid yang di Australia sekarang udah tahu. Sudah ada Twitter, ada WA, sudah langsung tersiar. Dulu enggak bisa begitu. Mau makan nih, makan gimana makan? Sudah pesan saya pengen masakan bebek sinjai Madura. Searching, kalau saya ada di Nurul Jadid, rumah makan bebek sinjai terdekat tuh mana? Lalu ditunjukkan oleh Google. Di sini tempatnya. Berapa nomor teleponnya? Diberi tahu nomor teleponnya. Gimana cara saya dapat? Saudara tinggal, saya ingin diantar makanan bebek sinjai. Saya ada di pesantren nomor Nurul Jadid, kamar nomor sekian, tolong diantar. Di situ dijelaskan lalu. Oke, dalam waktu 7 menit makanan akan sampai, saudara tunggu di depan pintu, uangnya 17.000. Dulu enggak bisa begitu. Semua besok akan diatur oleh digital, maka Dinun ini menjadi penting. Penting saudara. Saudara mau nyusun kabinet, mau mengusulkan orang, mau apa usul, pakai ini di tengah malam. Kalau dulu nyusun tim dulu, saya mau ketemu Menteri Agama, dibentuk timnya yang bicara ini kamu. Sekarang malam aja bisa. Kalau Menteri Agamanya enggak responsif, digilas dia. Oleh digital seperti ini. Karena digital ini, kok saya kementerian enggak respon, pindahnya digital. Saya mau ke Wapres saja lapornya. Wapres enggak, ke Presiden. Digital tuh. Dan besok, saudara manusia, pondok pesantren, ISNU dan sebagainya harus menyiapkan diri di dalam dunia digital. Sekarang ini, sekarang dunia digital yang kita alami ini adalah dunia digital di era generasi milenial. Siapa itu generasi milenial? Generasi milenial ada orang yang sekarang ada di sini yang lahir antara tahun 1980 sampai tahun 2000. Itu generasi milenial. Yang lahir tahun 80 sampai tahun 60 mundur. Ada beberapa di sini yang lahir tahun 60, 61, 62 sampai tahun 80. Itu namanya generasi X. Yang lebih tua lagi, manusia yang lahir tahun 1960 dan sebelumnya seperti saya ini lahir tahun 1957. Mungkin Kiai Zuhri lahir tahun siapa nama Kiai? 52. Bapak 44. Ini namanya generasi baby boomers. Iya. Jadi di sini nih generasi baby boomers sedikit nih, kayak Pak Masud.
64. Nah, itu generasi X namanya. Coba generasi baby boomers cuma ada 3 di sini. Ya ini. Lalu ada sedikit generasi X. Yang terbanyak adalah generasi milenial yang hidup dengan ini. Bagaimana dengan generasi berikutnya? Generasi Alpha. Generasi Alpha itu adalah generasi yang lahir tahun 2001 sampai sekarang ini disebut generasi Alpha. Lebih gila lagi ininya, sudah lebih pinter main ininya anak yang lahir itu. Waktu saya dulu generasi baby boomers, kalau ada orang mati ya, generasi baby boomers nih, zamannya saya sama Kiai Zuhri sama Pak siapa? Yang Prof Junaidi, saya Prof Junaidi, Kiai Zuhri dulu waktu kecil, ya, kalau mau ngirim pesan singkat itu harus lewat telegram, bayarnya mahal. Nih Pak Junaidi misalnya dulu orang Madura hidup di mana di Jogja misalnya, ada keluarga meninggal, itu telegram. Pamanmu meninggal akan dikuburkan jam 2 titik, karena kalau tambah kalimatnya bayarnya mahal. Misalnya, pamanmu meninggal akan dikuburkan jam 2, kamu harus datang jam sini karena akan berdoa, besan kita akan datang tanggal sekian. Itu mahal sekali. Jadi satu kalimat, kamu harus datang titik. Kalau sekarang saudara pakai gini, wah udah cerita macam-macam. Nggak usah bayar, dulu bayar. Sekarang pakai digital. Saudara, sekarang di beberapa negara di Eropa, di Swedia antara lain, sudah ada pengumuman resmi dari pemerintah pada tahun 2030. Besok, 11 tahun dari sekarang, tidak boleh ada orang punya mobil pribadi. Kenapa? Orang punya mobil itu mengganggu hak asasi, membuat suara yang mengganggu orang, mengganggu orang jalan. Kadangkala perlu tempat parkir, padahal manusia perlu tanah yang lebih banyak. Nggak boleh punya mobil. Terus gimana kalau saya mau berpergian? Diatur oleh digital. Gimana caranya? Nih, saya sekarang ada di sini jam 3:30. Saya mau ke Surabaya, pakai digital gini, diatur oleh negara yang ngatur itu. Saya mau tiba di Bandara Juanda nanti jam 19 karena jam 19.30 harus terbang. Gimana? Datang jawaban dari sana. Pemerintah nih yang ngatur. Oke, kamu ada di mana? Saya ada di Python. Ini. Lalu datang jawaban lagi, oh di Python itu perlu jalan sekian lama, biayanya sekian. Kamu tunggu di situ, jam sekian mobil jemputan datang. Jadi mobil yang disediakan itu public transportation yang diperlukan oleh rakyat, tidak boleh punya pribadi, diantar oleh negara. Gimana caranya? Gimana Pak kalau macet kayak tadi? Saya tadi macet di sini. Keluar dari tol ke sininya macet. Gimana Pak kalau macet? Susah macetnya karena tidak ada mobil pribadi di tengah jalan. Yang kedua, seumpama macet misalnya karena ada pohon roboh atau karena pasar, karena apa? Ini mobil yang kita kendarain, gitu. Kok di situ ribut? Mobil ini bisa terbang, terbang, turun lagi, jalan lagi sampai ke Juanda pada waktu yang tepat. Itu masa depan. Saudara, itu masa depan kehidupan kita. Kalau kita ketinggalan itu, tidak punya ide seperti Dinon ini, akan ketinggalan. Artinya apa? Kehidupan kita diatur oleh orang lain, termasuk cara-cara dakwahnya itu diatur oleh orang lain. Sekarang kita itu kewalahan menghadapi kelompok radikal karena kelompok radikal punya ini. Yang terorganisir, terprogram, punya cyber army. Kalau ada misalnya saya salah atau mau disalah-salahkan,
Mereka udah punya tentara ratusan yang seperti ini, puluhan ribu punya ini sudah siap menyerang saya sampai habis. Dilakukan demoralisasi. Meskipun tidak salah, diserang aja rame-rame. Nah, kalau kita tidak punya, sama dengan dakwah-dakwah yang sesat itu disiarkan lewat ini. Ini baru saya jalan ke sini tadi. Ada berita analisis tentang kecurangan pemilu. Target-target misalnya bahwa Prabowo sudah bersepakat dengan Jokowi bahwa Prabowo akan diangkat menjadi ini apa katanya? Agar Prabowo merahasiakan kecurangan pemilu katanya. Itu apa? Digital. Dan itu mengada-ada karena penulisnya tidak jelas. Nah, orang desa-desa itu percaya pada hal yang kayak gini. Maka kita harus membuat yang lebih bisa dipercaya. Itulah dinon ini. Yang harus itu. Ya. Sehingga kedepannya kita tidak ketinggalan zaman, maju bersama dengan melalui teknologi informasi yang tersedia. Istilah ke depan tuh sekarang itu namanya disruption. Situasi berubah secara tiba-tiba. Kalau dulu orang tidak pernah membayangkan PT Matahari itu akan bangkrut, toko-toko besar akan bangkrut, tiba-tiba sekarang orang bangkrut. Perusahaan taksi yang Bluebird di Jakarta tuh dulu favorit, terpercaya, bagus, sekarang tidak ada lagi taksi, orang tinggal pakai ini. Saya dari bandara jam sekian tolong dijemput kemana ini, oke ini ongkosnya sekian, jelas ongkosnya apa 16.000 apa 22.000, sudah ada ukurannya, langsung tunggu di situ. Disrupsi, berubah secara tiba-tiba. Ada yang menyatakan disrupsi itu era digitalisasi, ada yang mengatakan era industri 4.0, industri keempat, yang semuanya serba digital. Di rumah saudara juga dikendalikan oleh digital. Ada orang nih duduk di sini berdua nih sama istrinya, terus di depan itu orang lain duduk sama suaminya. Nah, istri tidak tahu bahwa suami yang di sampingnya itu sedang main digital dengan perempuan yang di depannya. Hei katanya, kamu kok cantik katanya. Oh iya, kamu juga ganteng. Ini istri saya ini jelek. Sama dengan suami saya ini jelek katanya. Ayo kita ketemu di toilet. Nggak tahu nih suaminya, istrinya nggak tahu juga. Kita ketemu di toilet ya. Saya mau bilang ke istri saya mau ke toilet sebentar. Mola. Dek, saya mau ke toilet di sini. Mas, saya mau ke toilet gitu. Nggak tahu bahwa ini sudah berjanji lewat digital. Nggak tahu. Baru ketangkap satpam. Loh kok ada orang laki-laki ada di toilet perempuan. Tangkap. Sudah digiring, suaminya tahu, istri. Loh ini tadi yang duduk di sini. Terjadilah pertengkaran di situ. Digital. Kita harus bisa nih memainkan ini. Enggak, kita kalah. Kalau bapak-bapak terlanjur tua sudah males, yang generasi muda aja suruh bisa difasilitasi. Karena itu bukan hanya soal hubungan moral antara orang laki-laki dan perempuan, tapi juga urusan dakwah, urusan mengurus negara. Besok kalah dengan ini, saudara akan habis. Sama juga misalnya pemerintah ini selalu korupsi misalnya, tidak bisa diobati korupsinya, besok kesetiaan nasionalisme rakyat Indonesia itu hilang, pergi ke luar negeri. Kenapa? Saya mencari pekerjaan di dalam negeri dikorupsi terus, diperas terus. Sementara lewat digital saudara bisa tanya, di Korea ada tawaran apa, di Singapura ada tawaran apa, saya mau kerja di sana, langsung dapat kok. Mau mempersulit warga negara sendiri di dalam negeri. Demikianlah Kiai Zuhri, saya mengucapkan terima kasih Kiai atas undangannya. Pak Profesor Masud, terima kasih atas undangannya pada sore hari ini, dan para hadirin sekalian saya mengucapkan selamat dan saya mohon pamit. Tidak bisa menunggu lagi, tetapi ya saya pergi tapi hati saya tinggal di sini bersama saudara. Demikian
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.